Posyankumhamdes adalah Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa. Nah, di sini masyarakat di desa dilatih untuk menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa. Nah, respon cepatlah dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia melalui Ayo kawan bersama Kanwil Bali bergandengan tangan, kita perangi pungli lawan korupsi. Halo Semeton Bali, berjumpa lagi dengan saya Wiwi. Ketemu lagi dalam acara Ngecas, Ngobrol Cerdas seputar hukum. Pada hari ini kita akan membahas tentang Posyankumhamdes. Kenapa kita membahas Posyankumhamdes? Karena di sini di era pandemi banyak masyarakat mengalami masalah, terutama masalah hukum. Baiklah, dalam acara ini kita akan didampingi oleh teman saya dari Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Budayu Hera. Selamat siang. Siang, Bu Wiwi. Budayu, baiklah, kita akan membahas acara dalam hal ini tentang Posyankumhamdes. Pada kesempatan yang tadi saya sudah mengantar bahwa kita akan membahas Posyankumhamdes. Baiklah Budayu, saya ingin bertanya, ingin tahu apa itu Posyankumhamdes, Budayu. Mungkin Budayu bisa ceritakan apa itu Posyankumhamdes. Terima kasih Bu Wiwi. Pertanyaannya tadi, apa itu Posyankumhamdes? Posyankumhamdes adalah Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa. Nah, di sini masyarakat di desa dilatih untuk menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa. Nah, respon cepatlah dari Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum dan menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia melalui Yankomnas. Nah, Posyankumhamdes itu juga didampingi oleh PK Bapas dan Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali. Demikian Bu Wiwi tentang Posyankumhamdes yang sekarang ada di desa. Nggih, begitu Budayu. Dalam Posyankumhamdes itu siapa saja yang bisa masuk sebagai anggota atau sebagai yang menjalankan Posyankumhamdes itu? Benar, ada Posyankumhamdes, pasti ada yang menjalankan. Nah, untuk menjalankan pos layanan hukum dan HAM di desa adalah kelompok Kadarkum. Kelompok Kadarkum yang ada di desa itu dilatih menjadi paralegal untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan. Contohnya layanan yang diberikan oleh Posyankumhamdes yang harus dipelajari oleh paralegal tentang 1. Informasi hukum yang ada layanan di Posyankumhamdes. 2. Konsultasi hukum. 3. Ada bantuan hukum gratis. Ada asistensi pendaftaran kekayaan intelektual serta pendaftaran administrasi hukum umum, dan bisa juga melakukan pengaduan di Posyankumhamdes. Nah, demikian yang siapa yang harus menjadi kelompok paralegal, jelasnya yang ada di Posyankumhamdes adalah kelompok Kadarkum. Ya, di dalam kelompok Posyankumhamdes itu, Budayu sebagai Penyuluh Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, apakah di Posyankumhamdes itu ada ditunjuk pendamping untuk mendampingi berjalannya Posyankumhamdes itu? Betul. Kita tidak bisa berdiri sendiri Bu Wiwi dalam Posyankumhamdes. Posyankumhamdes yang dibentuk oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ini kan atas kerjasama pemerintah daerah Provinsi Bali dengan kabupaten kota. Nah, di Posyankumhamdes itu didampingi oleh organisasi bantuan hukum yang telah ditunjuk oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali yang sudah terakreditasi. Didampingi juga oleh penyuluh hukum dan didampingi oleh PK Bapas seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Di dalam Posyankumhamdes itu ada paralegal. Terus
Sejauh ini, apakah sudah pernah paralegal itu menyelesaikan suatu masalah yang Ibu dampingi di kabupaten? Mungkin permasalahan apa saja yang sudah pernah diselesaikan di desa tersebut ini? Ya, paralegal kebetulan saya ini pendamping penyuluh hukum di Kabupaten Tabanan. Paralegal yang telah masalah yang diselesaikan oleh paralegal di Kabupaten Tabanan adalah satu tentang mediasi tanah, kasus tanah, mediasi perceraian, tentang subak. Yang terakhir kemarin kami yang masuk yang terakhir adalah ada pohon yang melewati rumahnya orang atau melewati batasnya, itu sudah bisa dimediasi. Sudah banyak paralegal yang menyelesaikan permasalahan. Salah satu yang di Gubuk ini kasus tanah sudah langsung kami bisa mediasi. Terus hampir seluruh paralegal yang ada di Kabupaten Tabanan ada 10 pos yang Kumades di setiap kecamatan. Di Kabupaten Tabanan itu ada 133 desa. Nah, hampir paralegal ketika kami turun ke penyuluhan bisa menyelesaikan permasalahannya secara mediasi. Demikian kasus-kasus yang bisa diselesaikan oleh paralegal di Kabupaten Tabanan. Bu Dayu, sekarang saya ingin tahu, itu paralegal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di desa. Masyarakat itu sekarang kan masa pandemi ya Bu Dayu ya. Terus mungkin untuk mengeluarkan biaya itu mereka masih keberatan. Apakah paralegal itu dibayar atau masyarakat itu mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan masalahnya itu? Betul Bu Iwi, sekarang masa pandemi pemerintah punya inovasi-inovasi untuk menyelesaikan permasalahan. Contohnya satu nih, sebelum paralegal mendapatkan kompetensi untuk membantu masyarakat itu melakukan virtual pelatihan. Ketika ada masalah seperti di suatu desa ya yang saya tangani, kita kan punya WA group nih. Kita mendatangkan desa yang bermasalah itu, masyarakatnya yang bermasalah, mengumpulkan paralegal, menginventarisasi permasalahan yang ada di desa, diselesaikan dengan paralegal atas difasilitasi oleh organisasi bantuan hukum. Nah, tadi terkait dengan biaya. Untuk menyelesaikan permasalahan di desa, khususnya masyarakat miskin, itu tidak ada biaya yang keluar. Itu membantu siapa? Si pemberi bantuan hukum, memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, itu si penerima tidak mengeluarkan biaya. Akan dibayarkan oleh OBH yang telah ditunjuk oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, karena dananya ada dari kementerian dialokasikan kepada OBH untuk membantu masyarakat yang miskin secara cuma-cuma. Tapi untuk memperoleh bantuan hukum gratis itu ada syaratnya Bu Wiwi, harus ada SKTM, surat keterangan tidak mampu, yang gratis ya. Iya. Karena paralegal yang ada di desa itu menyelesaikan permasalahan yang non litigasi. Demikian Berarti ya. tidak diselesaikan secara ini ya, litigasi ya Bu ya, kalau masalah. Bisa saya sampaikan sedikit karena berapa masalah sudah bisa kami selesaikan antara paralegal dengan OBH. Masyarakat sudah mendapat pendampingan dari OBH untuk mendapatkan akses keadilan. Ya, Bu Ibi, terima kasih. Kalau begitu masyarakat sekarang diuntungkan dong Bu. Iya. Karena dengan adanya Posyandu Kumades, jadi masyarakat itu bisa meringankan beban dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam keluarga, seperti yang Ibu sebutkan tadi, menyelesaikan masalah tanah, masalah perceraian, pengangkatan anak dan lain sebagainya, itu juga diselesaikan tanpa biaya alias gratis ya Bu Dayu ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bu Dayu atas informasi yang Ibu berikan dalam pembentukan Posyandu Kumades ini. Demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Bu Dayu tentang Posyandu Kumades, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara podcast yang lebih menarik dari topik yang sekarang. Salam ngecas, ngorte cerdas. Terima kasih.